memberikan apresiasi yang luar biasa. Sungguh-sungguh sangat luar biasa keaktifannya ya. Dalam catatan saya ini adalah termasuk kelompok 4 angkatan 32 yang sangat merata kemampuan respon, kepekaan, kerjasama prakarsanya ini. Pada pertemuan pertama saya menilainya seperti itu. Partisipasinya luar biasa. Hal ini memberikan gambaran bagi saya, siapapun nanti yang menjadi coach-nya ke depan ini, membimbing kelompok ini tidak terlalu sulit kayaknya. Kemudian tentu juga kita harus menyampaikan terima kasih kepada evaluator kita, Ibu Dian ya. Ibu Dian di pertemuan pertama dia bisa memfasilitasi kita di tanggal 8 kemarin itu, hari Rabu. Nah, hari Sabtu ini kan sedianya kita berada pada posisi siang ya, harusnya siang. Tapi di tanggal yang sama, cuma memang saya minta kalau bisa, kalau tidak mengganggu jadwalnya adik-adik ini kita majukan ke pagi ini. Yaitu di jam 7.30 sampai dengan jam 9.45, tetap juga 3 jam pembelajaran. Nah, sepanjang ada kesempatan. Rupanya dilihat sudah dikonsultasikan dan juga sudah dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan Anda semua di kelompok 4. Boleh saja, karena pagi ini kalau tidak salah mandiri ya, pembelajar mandiri, nanti ditukar saja, mandirinya nanti pindah ke siang. Karena saya di jam siang nanti itu juga ada kegiatan lain. Jadi sama-sama itu namanya win-win solution. Jadi keputusan yang sama-sama enak, sama-sama nyaman, sama-sama senang, sama-sama menguntungkan. Kalau seandainya tidak bisa, tentu juga saya tidak akan memaksakannya. Baik, saudara sekalian, kembali ke persoalan kita, yaitu bagaimana penerapan atau implementasi core value, nilai-nilai dasar ASN yang seharusnya kita miliki, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan seterusnya sampai pada nilai core value kolaboratif. Nah, itu ingin saya melihat lagi pendalaman saudara-saudara sekalian seperti apa. Ada banyak hal untuk melihatnya, walaupun kemarin sudah ada gambaran di pertemuan pertama itu, tapi rasa-rasanya saya tidak puas kalau saya tidak bekali pada masa pembelajaran asinkronus, pembelajaran mandirinya, saya berikanlah soal-soal. Soal pertama itu adalah meresume, merekap pembelajaran 7 modul. Memang tidak semudah itu ya. Itu harus dibaca dulu modulnya, diambil sari-sarinya, apa saja yang diulas di modul akuntabel berorientasi pelayanan, apa saja modul yang ada di akuntabel, kemudian apa saja modul yang ada di adaptif, loyal, dan seterusnya sampai pada modul kolaboratif. Seperti itu. Dan sudah dibuat, saya sudah baca, saya senang, saya puas. Artinya kalau sudah baca modul, sudah bisa dipersingkat, ya pasti sudah ada lagi yang mempertebal keyakinan kita, kemampuan kita mengenai pendalaman pemahaman terhadap sesuatu persoalannya, satu ilmu pengetahuan yang sedang kita pelajari, atau dalam hal ini tentang core value, nilai-nilai dasar ASN ini. Kemudian juga saya memberi tugas untuk mengisi masa asinkronusnya beberapa hari itu sejak tanggal 8, supaya tidak kosong. Itu maksudnya jangan sampai pembelajaran mandirinya kosong. Saya minta bisa memberikan semacam cerita singkat pengalaman, pemaknaannya dalam mempelajari nilai-nilai dasar ASN ini dalam bentuk apa? Video, rekaman. Wah, mantap, saya sudah buka. Saya ingin nanti hasil-hasil
kreativitas Anda itu bisa di apa namanya diputar ya, kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan waktunya masih ada setelah kita lakukan diskusi. Nah, yang paling utama adalah diskusi dua kelompok ini, dua kelompok tentang bagaimana sama-sama mencari kasus masing-masing, cari kasus masing-masing tentang pendalamannya, implementasinya, OPD, ASN ataupun juga jabat pemerintah yang sebetulnya dalam pelaksanaannya dia melanggar. Nah, dari mana Anda mengetahui dia melanggar? Nah, itu kaitkan dengan pembelajaran. Nanti didiskusikan. Jadi satu tampil, satu menyimak. Selesai tampil, yang menyimak ini memberikan masukan, memberikan saran, memberi kritik, memberi pertanyaan. Silakan, bebas. Nanti yang lain menjawab. Lewat diskusi, saya hanya mengamati. Nah, di situ berarti dua kelompok ini yang ada dalam kelompok 4 ini betul-betul sudah bisa dilepas pada proses pembelajaran berikutnya. Seperti itulah ya kira-kira maksud dan tujuan kita bagaimana mempelajari atau memahami, mendalami materi agenda 2 ini. Nah, saya kira sudah cukup pengantar saya, penjelasan saya. Yang penting tentunya Anda semua ini masih tetap semangat ya. Wajah-wajahnya ini, coba lihat Amrullah ini, Ukama ini masih semangat. Amrullah, Fajriani, Oyan, waduh ini Suprin, masih muda-muda semua kan. Masa saya saja umur 65 tahun, kecipratan semangat kan dari kalian semua. Ya. Apalagi habis sarapan makan ikan batu, di Banggai kepulauan semua ini ya, di Bangkep semua atau ada di Luwuk, yang ada di Palu, di mana ya? Di Bangkep semua. Izin Pak dibalut. Ada yang di Balut juga. Signal bagus ya, signalnya bagus-bagus semua ya. Iya Pak. Nah inilah manfaatnya ya, kita beradaptasi dengan situasi. Saya di Palu, ada di Balut, ada di Bangkep, tapi tetap proses pembelajaran bisa jalan gitu. Oke, saya serahkan saja waktunya ini kepada kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, Oyan, Amrullah, Hasna, Irmaningsi dan Leo Patri. Silakan ya. Ya. Siapa yang moderator, siapa yang ketuanya disampaikan dulu, perkenalkan anggotanya. Jangan-jangan saya punya daftar ini salah. Kemudian setelah itu deskripsikan ceritanya seperti apalah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kita kelompok 1. Baiklah, saya akan izin share screen. Ya, silakan. Baiklah, kelompok 1 mengambil judul kasus pelanggaran nilai-nilai dasar ASN di Provinsi Banten. Ketua kelompok Muhammad Amrullah Sinupun, AMD-KOM, anggota kelompok Dwi Aroyan Sumarno, AMD FT, Asna Yambase, AMD KEP, Irmaningsi Ali Radongkir, AMD AK, Lia Patri, AMD FT. Saya akan membagikan link video agar Bapak dan teman-teman sekalian bisa menonton.
Mau putar videonya, Amrullah ya. Kalau mau putar video, dia mesti stop share screen dulu. Izin Bapak kelihatan videonya? Ya, kelihatan. Oh iya. Tapi suaranya tidak kedengaran. Itu kalau putar video, ada di bawah itu, Dek. Setelah di share screen itu, ada di centang itu, audio videonya. Ada kotak kecil di bawah sebelah kiri. Hingga 1,6 miliar rupiah. Ya, ada. Para Kelihatan. pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten disebut telah melakukan korupsi pengadaan masker medis. Terdakwa disebut telah merugikan uang negara hingga 1,6 miliar rupiah. Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang pada Rabu 28 Juli 2021, terdakwa terbukti bersalah lantaran telah memanipulasi harga satuan masker menjadi Rp220.000. Dilansir Kompas.com, dakwaan terhadap terdakwa dibacakan oleh JPU dari Kejati Banten Subardi. JPU mendakwa Kepala Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Lia Susanti, lantaran terjerat kasus korupsi. Terdakwa bersama dua rekannya disebut telah merugikan uang negara. Dua rekan yang diinformasikan adalah Agus Suryadinata dan juga Wahyudin Firdaus. Ketiganya telah merugikan uang negara sebesar 1,6 miliar rupiah. Lia Susanti pun didakwa melakukan korupsi pengadaan masker medis KN95 tahun anggaran 2020 senilai 3,3 miliar rupiah. Terdakwa diketahui telah memanipulasi harga satuan masker tersebut. Dari harga awal Rp70.000, terdakwa menaikkan dengan harga Rp220.000 per buah. Lantaran aksinya itu, Lia dikenai pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
izin Bapak mau memulai deskripsinya. 1. Deskripsi kasus korupsi pengadaan masker. Kasus korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten menjerat 3 orang tersangka. Ketiga orang yang kini berstatus terdakwa yakni Lia Susanti sebagai pejabat pembuat komitmen PPK pengadaan masker di Dinkes Banten, Direktur PT Right Asia Medicam atau RAM Wahyudi Firdaus dan rekannya Agus Suryadinat pengadaan masker sebanyak 15.000 buah jenis KN95 itu diperuntukkan untuk tenaga kesehatan yang sedang berjibaku menangani pasien COVID-19 di rumah sakit. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan menganggarkan pengadaan masker dari dana belanja tidak terduga PTT senilai Rp 3,3 miliar tahun 2020. Namun pada proses pengadaan Lia selaku PPK bersama pengusaha Wahyudin dan Agus bersekongkol melakukan markup harga satu masker dari Rp 70.000 menjadi Rp 220.000. Harga Rp 220.000 kemudian dimasukkan ke dalam rencana anggaran belanja RAB pengadaan 15.000 buah masker KN95. Lia selaku PPK kemudian membuat RAP-nya dan meminta persetujuan kepada Kepala Dinas Kesehatan Dr. Ati Pramujihastuti. Ati pun menyetujui RAB hasil manipulasi tersebut dan mengetahui adanya perubahan harga masker. Lia kemudian mengajukan permohonan penggunaan dana BTT kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dengan melampirkan RAB yang sudah dimanipulasi pada tanggal 26 Maret 2020. Setelah adanya persetujuan dan perintah kerja, proyek masker kemudian dikerjakan oleh Agus dengan meminjam PT RAM, padahal penunjukan PT RAM oleh Lia menyalahi perundang-undangan yang berlaku. Sebab PT RAM tidak memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan dari Kemenkes. Perbuatan terdakwa Lia bersama Wahyudin dan Agus telah menimbulkan kerugian negara, sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian negara BPKP Perwakilan Banten. Pada kegiatan pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebesar Rp 1.680.000, ucap Subardi. Penyebab kasus korupsi pengadaan masker. Bila merujuk dari teori G1 Theory yang dikemukakan oleh Jack Bolong dalam bukunya The Accountant Handbook of Fraud Commercial Crime yang disadur oleh BPKP 12 dalam bukunya Strategi Pemberantasan Korupsi Senasional tahun 1999 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi greed atau keserakahan, opportunities kesempatan, needs kebutuhan, dan exposures pengungkapan. Sangat erat kaitannya dengan manusia melakukan kolusi dan korupsi. Faktor-faktor greed and need berkaitan dengan individu pelaku kecurangan aktor, sedangkan faktor-faktor opportunities dan exposure berhubungan dengan korban perbuatan kecurangan atau victim. Greed, keserakahan atau greed berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Keserakahan dalam kasus ini terlihat dari diubahnya Assalamualaikum Pak Mumin. Harga masker menjadi lebih tinggi untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Iya Pak Mumin, untuk kelompok 1, Untuk mengendalikan mereka masuk keserakahan pagi ya ini, sebentar. perlu antara lain mendorong pelaksanaan ibadah dengan benar. Opportunities, kesempatan. Berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap Aduh, orang apa kabar ini Ibu untuk Evaluator melakukan PK8? kecurangan terhadapnya. Para pelaku Saya lupa memanfaatkan hari ini dong kesempatan kali, berupa padahal pandemi itu jadwal tiap COVID-19 hari saya lihat. yang membutuhkan banyak masker, terutama bagi tim medis yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID-19 di lapangan. Untuk Ya. meminimalkan kesempatan orang melakukan kecurangan, perlu antara lain keteladanan dari pimpinan organisasi. Needs, kebutuhan atau needs berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidup. Kalau hapus dari tutornya. Faktor kebutuhan di sini sangat berpengaruh mengingat Dari akunnya melawan Ibu Asnya pandemi. langsung. Kita Itu saya perlu cek. mematuhi protokol kesehatan
salah satunya penggunaan masker. Dan masker sangat dibutuhkan juga oleh tim medis untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19, di mana masker tersebut memiliki spesifikasi khusus yang tidak dimiliki jenis masker lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu pendapatan gaji yang seimbang dengan kinerjanya yang ditunjukkan oleh dalam organisasi. Exposures, pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan. Apabila diketahui telah melakukan kecurangan, menurut pengamatan kami, hukuman yang diterima oleh para pelaku korupsi banyak yang tidak sesuai dengan kerugian yang diakibatkan. Selama menjalani hukuman pun banyak sekali narapidana yang mendapat fasilitas mewah di lembaga permasyarakatan, di mana hal-hal tersebut seakan hukum menjadi kekhawatiran tersendiri bagi oknum-oknum lain yang melakukan korupsi. Menurut kami, untuk memastikan seseorang melakukan kecurangan akan menghadapi tindakan yang tegas, maka perlu peranata hukum yang jelas dan tegas. Nilai-nilai dasar, 3 nilai-nilai dasar berakhlak yang dilanggar. Berdasarkan kasus yang telah kami amati, nilai-nilai dasar berakhlak yang dilanggar adalah sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Tidak memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat sesuai dengan jabatan yang diemban. Nilai akuntabel. Memberikan contoh buruk kepada bawahannya yang dapat memberikan efek negatif yang signifikan, bahkan bisa diikuti oleh pejabat lainnya, sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Proses pengadaan masker yang tidak transparan sehingga terjadi persengkokolan. Para sekongkol melakukan markup harga satuan masker dari Rp 70.000 menjadi Rp 220.000 dan tidak menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap jabatan yang telah diembannya. Nilai loyal. Tidak bisa menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, dan instansi di mana salah satu tersangka adalah pejabat membuat komitmen atau PPK pengadaan masker di Dinkes Banten. Hal ini tentu akan membuat masyarakat menilai buruk atas kinerja dari instansi tersebut. Menyalahi ideologi Pancasila di mana tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai kolaboratif. Tidak terbuka dalam bekerja sama di mana ketiga tersangka mengajukan permohonan penggunaan dana BTT kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dengan melampirkan RAB yang sudah dimanipulasi. Solusinya, korupsi seolah telah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghapuskan korupsi hingga ke akar-akarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk menurunkan angka korupsi. Berikut beberapa solusi agar kasus korupsi tidak terus-menerus terjadi. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri seperti menanamkan sifat jujur, bertanggung jawab, memiliki sikap sederhana, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, dan meningkatkan keberanian dalam memberantas korupsi. Yang kedua, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Yang ketiga, memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial atau tidak memihak, jujur, dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Kemudian yang terakhir, memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankan secara transparan. Demikian apa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Dipimpin langsung terus dengan menyerahkan kepada teman-teman kelompok 2 untuk memberikan saran, masukan, pertanyaan, klarifikasi, atau apa saja yang ingin dikomentari, diberi kesempatan, ya, dipimpin langsung oleh moderatornya. Baiklah. Saya menyimak saja. Baiklah. Saya memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk
melakukan sesi pertanyaan. Apabila ada teman-teman dari kelompok 2 yang mau bertanya, untuk itu dipersilakan. Bapak Suprin, ada Ya, pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya menyimak dari deskripsi kasus yang diangkat oleh kelompok 1. Di sini yang saya garis bawahi adalah korupsi pengadaan masker yang terjadi di Banten, di provinsi Kabupaten Banten. Setelah menyimak deskripsi kasusnya, di sana ada yang ada nilai-nilai ASN yang dilanggar, yaitu nilai-nilai berakhlak. Di situ kelompok 1 tidak mengangkat semua nilai-nilai berakhlak yang ada 7 nilai ASN. Di situ saya lihat mungkin cuma berapa saja, 3 atau 4. Bagaimana Pak Murula? 3 pelanggaran nilai-nilai ASN. Empat. Iya, ada hanya diangkat 4 nilai ASN yang dilanggar dalam kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Banten. Kalau ini sekedar saran, dari 7 nilai-nilai ASN, kalau menurut saya di sana ada terjadi coba ke bawah lagi Pak Ampol ya. Yang nilai yang keempat, nilai harmonis. Di situ ada terjadi di nilai harmonis pada, kalau kita belajar tentang nilai-nilai berakhlak, di situ kalau nilai harmonis ada selalu membangun lingkungan kerja yang kondusif dan selalu suka memberi pertolongan terhadap orang lain. Mungkin bisa menjadi catatan, ini adalah kasus persengkongkolan antara pejabat yang dalam hal ini pemerintah daerah yang melakukan pengadaan masker dan pengusaha. Di situ terjadi persengkongkolan negatif. Jadi mungkin menurut saya bisa dimasukkan di nilai harmonisnya. Kemudian dilihat dari gambaran deskripsi, di situ juga dapat saya melihat bahwasannya dalam pemerintah tersebut lingkungan kerjanya tidak kondusif, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dinas tersebut. Mungkin itu saja. Terus yang kedua, pada bagian hal-hal yang harus dilakukan, apa saja yang harus dilakukan agar tidak terjadi korupsi di pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Kesehatan, kalau saya tidak salah tadi. Di situ penjelasannya menurut saya itu terlalu umum. Kalau bisa kita ambil apa yang harus kita lakukan di instansi tersebut. Hal-hal apa yang kita lakukan di instansi tersebut sehingga kasus korupsi yang terjadi di instansi ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya mewakili kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas saran dan kritik yang diberikan oleh Bapak Suprin Naita. Saya akan memberikan kesempatan kepada anggota saya untuk memberikan penjelasan, atau ada anggota saya yang akan memberikan penjelasan tentang nilai yang kurang. Silakan. Silakan Lia Patri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf agak sedikit bising di sini. Mengenai pernyataan atau tanggapan dari Saudara Suprin Laita dari kelompok 2, di mana beliau menanggapi hasil dari pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih banyak untuk saran dan pendapat yang diberikan oleh Bapak Suprin. Di sini saya coba menanggapi masalah masalah nilai-nilai dasar yang dilanggar oleh ASN pada poin harmonis, di mana yang kita ketahui di sini poin harmonis itu adalah kepedulian dan menghargai perbedaan. Nah, dalam pemaparan kali ini terlihat bahwa tidak ada kepedulian dari pejabat tersebut untuk kepentingan masyarakatnya. Maksudnya begini, seperti yang kita lihat bahwa mereka menggunakan atau markup harga satuan masker itu dari 70.000 menjadi 220.000. Dalam hal ini mereka tidak ada kepedulian kepada masyarakat, mengenai harga yang mereka buat, sehingga setidaknya itu mencerminkan bahwa harga yang mereka buat itu sangat merugikan masyarakat. Dalam artian masyarakat itu tidak bisa membeli itu karena harganya terlalu tinggi. Makanya saya bilang di sini tidak ada kepedulian. Terus masalah menghargai perbedaan, kayaknya poin ini tidak, maksudnya menurut saya poin ini tidak masuk dalam harmonis, karena memang tidak ada, kayak di sini tidak memandang bulu begitu ya, kayak tidak memandang bulu apapun yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Kalau memang salah berarti harus ditindaki secara tegas. Terus kedua, masalah solusi yang diberikan ini kita paparkan secara umum agar maksudnya di sini tertuang, boleh Bapak Amrullah turun slide-nya, dimulai dari diri sendiri seperti menanamkan sifat jujur, bertanggung jawab, memiliki sikap sederhana. Saya rasa ini sudah merupakan pemaparan yang mewakili tugas khusus, maksudnya tugas khusus yang kita lakukan apabila kita berada pada instansi tersebut, sehingga tugas-tugas ini yang tugas ataupun solusi yang kami bagikan ini bisa secara langsung dipaparkan seperti jujur, bertanggung jawab. Kita bisa aktualisasikan di tempat kita kerja, di tempat kita bekerja itu, supaya maksudnya sikap-sikap ini kenapa kita tidak ambil secara satu persatu, maksudnya dijabarkan secara satu persatu, karena saya rasa ini pemakaran korupsi ini luas. Jadi saya pikir kalaupun solusi yang kami berikan pada kesempatan kali ini terasa umum begitu, kayak umum, jadi maksudnya sisa kembali ke diri kita masing-masing untuk bisa menerapkan apa yang ada dalam penjelasan solusi ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan, atas informasi yang diberikan oleh Lia Patri. Saya akan kembalikan kepada Pak Suprin. Ada lagi yang mau ditanyakan atau akan memberikan penjelasan? Ya, terima kasih. Sedikit saja mengenai nilai dasar harmonis. Mengenai nilai dasar harmonis yang tidak dimasukkan, sebenarnya ada lagi
satu, ya adaptif juga saya lihat di sini tidak ada, tidak dimasukkan sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka yang bekerja di Provinsi Banten tersebut. Untuk harmonis yang kita ketahui bahwa kalimat afirmasinya kan di situ dikatakan kalau harmonis saling berbagi dan menghargai perbedaan, itu secara umumnya. Sedangkan sikapnya dalam harmonis di situ memang poin pertama tidak membeda-bedakan setiap individu, tetapi di situ ada poin kedua, ada poin ketiga, sikap-sikap yang ada hubungannya dengan sikap harmonis ini. Contohnya yang kedua, sikap yang kedua selalu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif ini masuk dalam nilai harmonis. Jadi tidak hanya membeda-bedakan, tidak hanya maksudnya begitu, tidak hanya membeda-bedakan. Kalau di harmonis itu umum, lingkungan kerja yang tidak kondusif, dia termasuk juga pelanggaran dalam nilai harmonis. Kemudian yang ketiga situ ada sikap selalu suka memberi pertolongan terhadap orang lain. Kalau kalimat negatifnya, ya ini dalam kasus ini ada kerjasama atau persengkokolan antara pejabat yang membuat pengadaan masker dengan pengusaha. Di situ ada kerjasama. Kita tidak tahu latar belakangnya apakah dia menolong dalam hal ini negatif atau tidak, gitu. Jadi itu gambaran saya tentang harmonis yang nilai harmonis yang kenapa tidak diangkat dalam kasus ini. Kalau menurut saya melihat deskripsi kasus yang ada ini, ya mungkin saja terjadinya korupsi ini ya adanya lingkungan kerjanya itu tidak kondusif, sehingga ya ada saja yang bisa dilakukan oleh pejabat sehingga mengakibatkan ya kasus korupsi yang terjadi di dinas di kabupaten provinsi Banten ini. Ya, kalau solusi masalah pemecahan masalah yang terjadi di provinsi Banten ini, ya seperti dipaparkan tadi kelompok 1, memang menurut saya memang terlalu umum. Kalau dikembalikan ke diri kita masing-masing, ya masing-masing individu berbeda-beda karakter. Jadi kalau bisa, ya ini dipatenkan, ya seandainya kalau kelompok 1 dia sebagai pimpinan daripada dinas yang bertanggung jawab terhadap pengadaan masker, seharusnya mampu memberikan batasan-batasan, aturan-aturan apa yang harus dilakukan oleh seluruh ASN yang ada di Provinsi Banten yang berkaitan dengan pengadaan masker ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan kritiknya dari Bapak Suprin Leita. Anggota kelompok 1 mungkin ada yang ditambahkan? Atau kita akan, Hasna yang Base, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berterima kasih untuk Bapak Suprin karena sudah menambahkan sedikit nilai-nilai yang dilanggar dari kasus ini, yaitu kasus korupsi. Dan saya akan memberikan sedikit gambaran tentang solusi. Mungkin menurut Bapak Suprin solusi ini terlalu umum, maka saya akan sedikit memaparkan tentang solusi jikalau kami sebagai lembaga terkait yang memberikan hukuman terhadap pelaku korupsi tersebut. Bapak Amrullah bisa sudah. Jika kami sebagai lembaga terkait yang memberikan hukuman terhadap pelaku korupsi, maka kami akan memberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu
Undang-Undang KUHP nomor 31 tahun 1999 tentang hukuman yang layak diberikan kepada para koruptor. Yaitu yang pertama pasal 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Sedangkan pasal kedua dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Karena pelaku korupsi melakukan membuat kerugian negara 1,6 miliar dan saya kira hukuman yang pantas dijatuhi yaitu dipidana penjara dengan penjara seumur hidup karena ini memperkaya diri sendiri. Dan untuk dinas terkait sebaiknya pejabat yang bersangkutan untuk dicopot dari jabatannya. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjabaran yang diberikan oleh Hasna yang Mbak. Mungkin ada lagi dari kelompok 2 yang ingin memberikan pertanyaan tentang korupsi ini. Silakan, dipersilakan. Ibu Fajriani mungkin bisa memberikan pertanyaan atau pendapat. Bapak Dwi. Silakan buat anggota kelompok 2 memberikan pertanyaan atau mungkin solusi. Kalau tidak ada, maka akan saya kembalikan kepada tutor kita atau pengampu kita, Pak Abu Bakar Al-Mahdani. Oh ya, bisa Ya Pak sedikit, Suprin. Iya, sedikit silakan. Pak Amrullah, boleh? Oh ya, silakan. Ya, Silakan. terima kasih. Maksud saya begini, dalam kasus ini, dalam deskripsi kasus ini, pelanggaran yang terjadi yang diangkat oleh kelompok 2, kelompok 1 ada 4, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Ya. Maksud saya solusinya nanti apa namanya? Solusi agar keempat nilai ASN ini berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, dan kolaboratif itu yang dicarikan solusinya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap keempat nilai ASN tersebut. Begitu maksud saya. Ya, bisa. Jadi kenapa saya bilang terlalu umum? Karena menurut saya untuk pelanggaran nilai yang pertama saja berorientasi pelayanan yang harusnya masker itu bukan untuk masyarakat, kayaknya untuk kalau kasus itu untuk kesehatan ya. Maksudnya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat ya, perawat yang berhubungan langsung dengan pengadaan masker itu di sini belum kelihatan solusinya gitu. Kalau hukuman dari dulu memang sudah ada untuk pelaku korupsi, bahkan sekarang mungkin hukuman mati barangkali kalau bisa ya itu dilakukan untuk pejabat korupsi, apalagi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Jadi mau saya tadi itu nilai yang dilanggar, terus solusinya apa terhadap nilai-nilai yang dilanggar tersebut.
Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan anggota kelompok 1 ada yang bisa tambah. Oh ya, dia Patri. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada poin yang Bapak Suprin keluhkan untuk masalah berorientasi pelayanan untuk solusinya saya rasa tertuang jelas di sikap bertanggung jawab. Di sini dimulai dari diri sendiri seperti menanamkan sifat jujur, bertanggung jawab, memiliki sikap sadar, menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan meningkatkan keberanian dalam memberantas korupsi. Saya rasa di sini poin bertanggung jawab sudah mewakili solusi untuk berorientasi pelayanan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Patri, apa ada lagi yang akan ditambahkan? Kelompok 2. Silakan, santai saja, jangan terlalu tegang. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Agar kelompok 1 bisa menampung semua aspirasinya atau nilai solusinya. Kalau tidak ada, moderator akan mengembalikan kepada pengampu kita, Pak Abu Bakar Ahmad. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan kepada pemerintah. Baik. Luar biasa ya, kelompok 1 mengawali diskusi pagi kita ini dengan mendiskusikan satu topik pelanggaran nilai-nilai berakhlak di satu daerah, tepatnya di Provinsi Banten. Provinsi Banten terkait dengan korupsi masker ya, itu korupsi pengadaan masker tahun 2020. Nah, sebelumnya saya dulu ingin mengapresiasi pada Amrullah dan teman-temannya, Dwi Aroyan di sana, ada Hasna, ada Irpaningsi, ada juga Lia Patri, yang sudah bekerja sama sejak awal tentunya melihat kasus-kasus yang ada di Republik ini yang bisa dijadikan contoh untuk berdiskusi, jatuhlah pada topik yang hangat ini. Saya lihat kerjasamanya bagus ya, kerjasamanya bagus, semangatnya luar biasa. Ini ibarat nonton orang bulu tangkis ya, jadi bola ke sana, bola kemari, bola ke sana, bola kemari. Itu kalau bola ke sana tidak ada bola kemari. Cuma sekali tanya, jawab sudah selesai. Tapi ini bagus. Jadi saya makin menilai sejauh mana kedalaman pemahaman. Gitu. Kalau kita hanya menyimak saja kan. Nah, pertama cara memilih kasus, kalau menurut saya pas banget ya, oke. Kasusnya hangat, masalah masker yang juga sampai sekarang kita masih berkutat dengan pandemi COVID. Kemudian juga dikaitkan dengan pembelajaran kita tentang nilai-nilai dasar core value yang seharusnya dimiliki dan diimplementasikan oleh setiap aparat, ASN, pejabat, pemerintah. Nah, itu juga memang sudah mengarah ke sana. Nah, ternyata ini tidak main-main ya, mendeskripsikan kasus sudah tidak puas dengan video, dikasih lagi dengan alur cerita. Jadi kita makin paham lah. Adalah 3 oknum di sana katanya, tapi ini tidak semua nama Lia itu tidak bagus kan?
Kalau Lia yang dia maksud ditangkap 3 orang itu Lia koruptor itu. Lia yang ada di sini, Lia Patrin, Lia orang hebat ini. Nah, kalau tidak salah Lia juga namanya ya. Ya, Amrullah. Ya, siap, Pak. Ya Pak, benar. Lia itu, Lia ada nama Wahyudin, ya. Ada jawab PPTK-nya. Memang dari awal bagus cara mendeskripsikan cerita ini. Cuma Amrullah, apa itu RP 70 ke RP 220? Apa itu RP itu apakah? Hah? Rupiah kali Pak. Oh, rupiah, bilang saja rupiah lah. Nah, jadi di markup ya luar biasa, 70.000 menjadi 220 dari program belanja tidak terduga. Ini kesempatan kesempitan ini, ya. Bukan main ini jiwa-jiwa teman-teman kita kalau ada seperti itu di saat-saat harus memberikan bantuan pertolongan tentang kesehatan, tentang kehidupan, tentang nyawa, ya. Tapi masih ada yang tega-teganya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, kan luar biasa kan, sehingga dikali-kali dapatlah kurang lebih berapa ya, 1,6 miliar mungkin, atau 3,3 miliar tadi itu negara dirugikan. Nah, cara mendeskripsikan kasus bisa kita ikuti, alur ceritanya bagus. Kemudian juga penyebab-penyebabnya, saya senang tuh penyebab-penyebabnya itu. Jadi memang golongan dua ini kalau orang tidak tahu ini yang bicara di sini di kelompok 1, 2 ini yang ada di pada kelompok 4 ya 10 orang ini. Memang sejak awal saya sudah katakan ini orang tidak menyangka ini adalah golongan 2 atau mungkin ada rata-rata Anda golongan 3 ini. Coba memasukkan apa namanya formasinya, ijazah sarjana mudanya, ijazah diplomanya dimasukkan, ya seperti itu ya. Karena kalau cara berpikirnya, cara menarasi, cara bertanya, sepertinya kelas-kelas golongan 3 ini. Saya melihatnya seperti itu. Saya suka itu melihat penyebabnya karena ada keserakahan, ada kesempatan, ada kebutuhan, ada peluang, ada niat. Itu berdasarkan teori-teori korupsi. Ya, itu kalau memperlebar tapi masih tetap dalam konteks kaitan bagus. Itu susah itu sebetulnya berpikir kayak gitu susah itu. Kemarin saya memimpin juga ya di golongan 2 juga, tapi tidak sehebat gini. Malas hanya beberapa statement. Wah, saya lihat ini susah juga kalau ini. Nah ini jauh, tapi juga masih sangat terkait kalau menurut saya. Tibalah seperti itu. Nah, didapatlah core value yang dilanggar oleh kelompok 1 ini. Menurut kelompok 1 ada beberapa, ada 4 ya, ada 4 tadi dari 7 nilai itu. Ya sudah, itu hak mereka lah, hak mereka sampai di situ. Kemudian dengan solusinya itu memang solusi yang ditawarkan di sini berandai-andai. Walaupun Anda cuma CPNS, seandainya saya kepala dinas kesehatan, seandainya saya ini polisi, seandainya saya ini jaksa, seandainya saya ini bupati, seandainya saya wali kota, kayak gitu ya. Seandainya orang punya kunci yang menentukan bagaimana hitam putihnya ini persoalan ada di tangan, ya kau bicara di situ. Cara
tentu dengan ketentuan dengan aturan-aturan. Nah, kemudian ini bola ke sana. Nah, bola kemarinya adalah si Suprin. Suprin yang membalas pantun. Jadilah hidup. Kalau tidak cuma dan sekaligus melihat kedalaman pemahaman kemampuan kedua belah pihak. Nah, lewat Suprin tadi saya salut ya, saya salut Suprin. Bagus, saya mengapresiasi pertanyaanmu, saranmu. Itu jauh sekali penalarannya. Memang tidak mudah kita mau mengkaitkan setiap persoalan itu terhadap pelanggaran tapi sebetulnya kalau cuma ada waktu, coba siapkan dulu kopi susu satu gelas ya, yang merokok memang di situ. Kemudian sambil isap rokok dalam-dalam, kaitkan ini kira-kira kalau ini arahnya kemana. Itu dapat itu, asal mau saja. Tapi kalau tidak, ya malas. Paling cuma ya ini arah, karena yang di luarnya statementnya itu kaitannya kasusnya itu cuma ya paling cuma berorientasi pelayanan. Nah, itu. Tapi kita tidak bisa paksakan orang juga karena penalarannya cuma sampai di situ. Tapi saya bilang kalau punya waktu kesempatan mau, bisa saja akan semakin banyak. Makanya kita kalau mengarahkan kalau saya jadi coach atau penguji, ya, orang yang cuma dari 7 core value itu hanya mampu menganalisa 2, saya bilang ini miskin nilai namanya. Miskin nilai, miskin penalaran terhadap core value. Tambah-tambahlah sedikit, tambah bisa itu tergantung. Tidak apa cuma ini, sudah kalau cuma itu sudah. Jadi silakan menalarnya sedemikian rupa, itu nanti merencanakan aksi perubahannya aktualisasinya. Nanti ketemu itu pengujinya atau kenapa ini atau kenapa terlalu banyak ini tiada kaitan, bisa juga di situ. Tapi walaupun misalnya kebanyakan, tapi begitu diungkap apa ada keterkaitan, sepintas dibaca misalnya tadi harmonis ini pikiran kita ya, beda agama, beda budaya, bagaimana kita. Tapi begitu penjabaran di kode etiknya, sikap perilakunya, kita harus bagaimana membangun lingkungan yang kondusif. Nah, dari situ masuk. Itu kan tidak mudah itu. Tidak mudah kita dan orang ya peserta itu pada saat membuat rancangan aktualisasinya di tabel rancangan itu saya tahu Anda sudah buat semua itu, tahu saya. Walaupun ini baru di agenda 2, belum agenda 3, Anda sudah masuk sudah di agenda 4. Itu tidak serta-merta. Jadi hanya mungkin ditaruh di situ akuntabilitas, orientasi pelayanan dalam kurung apa ya, akuntabel dalam kurung jujur. Itu kan misalnya apa yang Anda lakukan di tahapan kegiatan itu. Jadi nanti pengujinya jelas, code-nya jelas apabila kita sudah memberikan penjelasan. Nah, sepanjang belum dijelaskan masih kurang nyambung. Tapi memang ada tanpa dijelaskan udah nyambung, udah tahu. Memang ada hubungannya, ada korelasinya. Ada benang-benang merahnya. Ada benang-benang merahnya. Jadi di sini sekali lagi tergantung daripada cara menganalisa kasus dengan core value. Kalau dalam membuat rancangan itu tahapan kegiatan dengan core value. Jadi, tahapannya bukan kegiatan. Kegiatan itu adalah ranahnya di agenda 3. Jadi saran-saran yang disampaikan oleh Suprin itu bagus ya. Bagus, tapi juga itu hak dari saudara di kelompok 1. Kalau toh memang sudah cukup di situ, ya silahkan saja. Nah, ini membuktikan bahwa Anda ini sudah mengerti sekali bagaimana kita
memahami kalimat afirmasi, statement yang memang harus dimiliki kita sebagai seorang ASN. Kemudian ada kode sikap perilakunya ada 3 ya, ada 3 itu umum itu. Kawinkan saja dengan masalah-masalah yang ada di kita. Konteksnya disesuaikan dan ada kata-kata kunci di situ. Jangan lari dari situ ya, jangan lari dari situ. Saya senang Anda walaupun kelompok 2 atau golongan 2 tidak lari dari pembelajaran. Jadi tidak kesana kemari. Kalau toh misalnya ada lari sedikit yang saya tidak sempat sampaikan, misalnya penyebab kasus orang berkorupsi itu ada keserakahan, ada kesempatan, ada ketumpu, ada niat ya. Itu menurut saya nilai lebih Anda, Amrullah dan teman-teman yang sudah bisa menganalisa lebih jauh ya, saya anggap nilai plusnya juga ada di situ. Kemudian kalau menurut saya paripurna ini juga karena adanya kontribusi dari kelompoknya, dari kelompok 2. Kalau tidak ditanya juga kan, tinggal mata mama nyala terus di laptop ini. Saya juga pernah ya apalagi orang bilang baku harga terus ini, main catur ini. Ini saya lihat tidak ada seperti itu, langsung gas kontak. Ini bukan solar di bensin itu, tarik gas langsung legit lari. Nah, memang sejak awal saya apresiasi Anda, betul-betul golongan 2 yang luar biasa, bahkan dibanggai kepulauan lagi. Senang sekali masyarakatnya ada di situ. Orang-orang seperti ini ditempatkan di situ. Ini lantaran banyak makan ikan batu ini ya, segar-segar, jadi otaknya cerdas-cerdas, encer-encer semua. Tadi habis ikan batu lagi dimakan apa? Baronang, katamba. Kalau kita di sini ikan yang sudah 3-4 kali mati ini kalau di Palu ini. Sudah melek, sudah gatal-gatal ini leher makan. Oke. Maaf ya kalau saya kelebihan memberi komentar yang pasti ya kita harus apresiasi pada Oyan, Amrullah, Hasnah, Rumaningsi dan Lia Patri dalam bentuk aplaus yang meriah. Nah, oke. Oke, semuanya kita beri aplaus dan selanjutnya saya tentu memberikan kesempatan lagi kepada kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Izin Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 akan memaparkan materi atau kasus yang kami angkat. Izin share screen Pak. Pak, izin. Kami di Banggai Laut, termasuk Suprin sama saya dengan Lia Patri ini lagi terkendala dengan jaringan WiFi, ada lagi mati lampu ini. Mungkin saya jadi yang co-hostnya bisa dipindahkan sama Dwi, Ibu evaluator, Ibu Dian. Iya, baik deh. Lagi mati lampu ya? Iya Ibu, saya mau pakai HP ini biar soalnya juga mau lowbat ini laptopnya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Silakan dilanjut, izin Pak Abu.